Hey guys, lanjut bahas konten tentang rumah. Selain kita bahas kulkas kemarin, episode kali ini kita akan bahas elemen penting dari suatu rumah, yaitu internet. Di rumah lama, gue pakai 2 koneksi internet. Ini sebenarnya nggak selalu sih. Awalnya enggak. Ini sejak 3 tahun terakhir aja, dari 10 tahun gue tinggal di sana. Sejak pandemi, banyak tuntutan pekerjaan secara online. Well, you know how it is. Secara network, terhubung ke Deco, sebuah mesh system yang dibuatan TP-Link itu. Gue pernah bahas tentang ini di video sebelumnya, silahkan ditonton. Nah, walau pakai 2 ISP, iya, it double the cost. Tapi ini useful banget untuk kerjaan. Karena kalau satu mati, bisa langsung ganti ke koneksi satunya. Klien gak pernah komplain, kerjaan gak pernah hilang. Jadi gue anggapnya ini adalah operational cost gue. Wajar. Tapi menurut gue ini pun masih bisa lebih maksimal lagi. 2 koneksi internet kemarin datang dari 2 perusahaan yang berbeda. Jadi 2 bill berbeda yang harus dibayarkan. Nah sekalian gue pindah. Gue tata ulang nih internet di rumah gue. Sedikit penyempurnaan adalah menjadikannya adalah satu perusahaan, satu provider aja. Namun tetap butuh 2 jenis koneksi yang berbeda. Get it? Just in case lagi salah satu mati. Gue sempat rame itu tanyain di story gue waktu masa pembuatan rumah. Ada satu rekomendasi menarik, yaitu tak lain dan tak bukan hasil pengembangan produk konvergensi fix dan mobile broadband baru setelah IndiHome gabung dengan Telkomsel, yaitu namanya sekarang jadi Telkomsel One. Ternyata saat itu gue baru tahu bahwa IndiHome itu sekarang jadi bagiannya Telkomsel, jadi customer service, operation, dan banyak hal yang tampaknya udah jadi integrated. Tapi yang paling penting buat gue adalah billingnya. Nah, karena layanan konvergensi Telkomsel One ini combine internet fiber optic, home wireless, dan jaringan mobile broadband. Bagus nih, bukan satu metode yang sama, jadi bisa saling backup koneksinya. Selain cepat dan reliable, gue juga pengen punya jaringan internet yang gimana ya, yang terus connect dengan cadangannya dan dalam satu billing. Nah, dan juga sebagai bonus, gue bisa sharing kuota internet ke beberapa nomor Telkomsel keluarga gue, plus dapat langganan OTT kayak Disney Hotstar, Video Diamond yang udah juga bisa nonton Premier League, nonton MU kalah. Okay. So, Telkomsel One fits my purpose. Jadi ya, gue hubungin lah, gue iseng. Nah, lucunya ternyata Gayung bersambut nih. Telkomsel dalam penawaran terbatasnya ke beberapa pelanggan aja katanya nih yang terpilih menawarkan paket yang lebih daripada yang ada di websitenya. Gini. Oke, lo lihat sendiri kalau di websitenya Telkomsel One paketnya dibagi menjadi 3 bagian, Dynamic, Complete, atau Easy. Bedanya ada di produk yang ditawarkan. Dynamic tanpa orbit, Complete dengan orbit. So Easy, orbit aja. So, perbedaan harga per bulannya ada di kecepatan internet dari masing-masingnya dan fitur tambahannya tadi. Harga paket Telkomsel One ini mulai dari 370 ribuan per bulan. Nah, 1P, 2P, 3P ini artinya kalau 1P adalah fixed broadband only, 2P adalah fixed broadband dan IPTV, dan 3P adalah fixed broadband, IPTV, dan telepon rumah. Nah, tentunya ini harus sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Berhubung gue dan keluarga udah gak pernah lagi tuh nonton IPTV. Dan gak pernah pakai telepon rumah lagi. So udah jelas harusnya gue paling cocok pilih yang 1P. 1P tadi. Nah, lalu antara Dynamic, Complete, dan Easy tentunya sesuai kebutuhan gue tadi. Gue butuh backup jadi gue pilih Complete. Sayang ya hingga saat ini Complete yang ada di websitenya itu cuma sampai 100 MB per second ya, 1P ya. Padahal di Dynamic 1P ada 300. Nah, I want that. Ternyata yang ditawarkan Telkomsel ke gue adalah paket Dynamic up to 1 GB per second. Aduh, kenceng banget. Nah, ditambah ada fitur koneksi internet pasti yang bisa ngasih pengalaman unbreakable internet tadi yang terus nyambung. Ya udah, apa lagi yang harus ditunggu? Ya ayolah, buat kerja kok. So, gue ada langganan. Jadi setnya gini, rumah gue tuh sekarang 3 lantai, berhubung ukurannya agak lebih besar dari sebelumnya, gue menambah jumlah dekonya atau jumlah meshnya. Yang tadinya 3, sekarang jadi 7. Jadi tapi ini settingan rumah gue ya. Rumah gue 3 tingkat dengan kompleks yang ada, tembok, lantai segala macam. Dibutuhkan 7 mesh point untuk mendapatkan internet yang adil dan merata, menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, tapi ini bukan salah Telkomsel. Ini adalah ide-idean gue aja. Jadi, yang pertama gue taruh router atau modem orbit tadi untuk fitur koneksi internet pasti tadi. Dan deko yang utama di satu tempat. Ya ala-ala server lah. 6 deko lainnya kita sebar ke yang semoga bisa merata dengan traffic yang banyak. Gue taruh 1 ruang TV untuk hiburan keluarga. 1 di ruang kamar tidur gue untuk hiburan gue dan istri. 1 di kamar anak. 1 di ruang servis.
Dan 2 terakhir daerah kerja rantai 3 ini, rantai kerjanya Nucha dan kerjanya gue. Kerennya Mesh ini kita cuma perlu satu access point, satu nama. Jadi nggak perlu login lagi begitu kita pindah ruangan atau pindah lantai. Selain itu nggak perlu lagi nyolok ke LAN. Kalau mau sih bisa, tapi ya hemat kabel lah, estetik. Nah, ini hasil speed testnya. Perlu diketahui ya, mesh itu semakin besar tempatnya, semakin banyak device yang terkoneksi, semakin rumit bentuk bangunannya, semua pengaruh. Jadi hasil tes di setiap tempat itu bisa jadi berbeda. Jadi paling cepat adalah yang paling deket ke pusatnya, sisanya ya makin lama makin ya menyesuaikan lah. Nah, karena studio gue paling jauh ya gue akalin. Gue punya 2 access point. Yang satu buat upload atau download kalau butuh cepet. Yang satu buat kerja santai dan semua smart home gue kayak Samsung SmartThings dan Philips Hue itu connect ke situ yang 2,4 GHz. Nah, karena ini sekarang bagian dari Telkomsel, gue bisa bantu pantau penggunaannya di aplikasi My Telkomsel. Overall, setelah pindah di rumah ini kurang lebih sebulan, gak ada masalah yang cukup berarti sih dengan kecepatan. Belum pernah putus, alhamdulillah, dan pembayarannya juga jadi gampang. Selain itu, gue dan Nucha juga ada nomor Telkomsel, jadi bisa one bill semuanya. Asik ya? Nah, memang jujur, yang gue takutin adalah service. Dulu IndiHome belum jadi preferensi gue untuk internet rumah. Tapi setelah disatuin dengan Telkomsel, gue percaya pelayanannya pasti akan lebih baik. So, I wanna give it a try. Follow gue di Instagram, gue laporin kalau ada masalah ya. Nanti tunggu aja. Nah, semoga suka video ini. Kalau berguna atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa tahu gue bisa tanyakan juga ke Telkomsel. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!